Untuk yang pertama kali kita masukkan oker, gunanya untuk menutup pori-pori kayu. Seperti ini bentuknya, warna kuning. Ini oker yang campurannya air. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Dan jangan lupa untuk takaran yang pas itu sekiranya sudah agak kental okernya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita aduk hingga merata. Dan jangan lupa ini kita tambahkan kalsium atau bisa semen putih, gunanya agar lebih rekat lagi. Dan kita tambahkan lem fog putih, ini agar oker sama semen putih tadi merekat pada permukaan kayu lebih kuat, jadi tidak mudah mengelupas. Jika diaduk sudah merata, untuk proses selanjutnya kita oleskan pada permukaan kayu. Yang penting merata. Setelah merata kita jemur sampai kering betul. Jadi seperti ini penampakan yang sudah dijemur. Selanjutnya ketika satu sisi sudah kering, kita balik dan kita olesi sisi selanjutnya. Dan untuk jendela yang kaca sama, juga tetap kita olesi. Dan untuk pintu semuanya juga sama seperti ini. Walaupun pintu yang lebar seperti ini juga menggunakan oker untuk menutup pori-pori. Gunanya apa? Ketika pori-pori tertutup, hasil dari pelituran itu semakin terlihat halus, tidak ada seperti lubang-lubang kecil yang tak kasat mata. Dan ini semua jendela ketika sudah kita olesi, kita jemur terlebih dahulu. Dan untuk proses selanjutnya kita dempul. Di sini saya menggunakan merek Propan yang campurannya dengan thinner. Cara untuk pengaplikasiannya cukup kita oleskan pakai kepi untuk menutupi renggang-renggang yang ada pada kayu atau pada lubang yang biasanya terjadi pada kayu, seperti dimakan ulat, dimakan rayap, itu bisa kita tutup dengan menggunakan ini. Seperti ini. Dan ini mungkin dulunya bekas paku atau bekas apa, jadi bisa kita tambal. Dempul juga olesan oker tadi kalau dalam make up itu sama seperti foundation. Jadi kita tutup semua pori-pori. Dan jangan lupa langsung pada semua sisi. Dan untuk kalau dempul ini tidak perlu dijemur, kita diamkan atau kita angin-anginkan saja sudah bisa mengering. Karena sifatnya yaitu korosif dengan campuran thinner. Setelah itu amplas semua bagian hingga merata. Jangan sampai ada yang tersisa. Untuk amplas yang saya gunakan di sini bisa ukuran 200 atau 240. Dan jangan lupa pula
pada bagian pojok-pojok atau bagian profil biasanya ada serabut seperti ini, itu kita bersihkan juga agar nanti hasilnya lebih halus. Dan ini hasil yang sudah kita amplas tadi, yang siap untuk kita oles yang pertama kali. Setelah siap, kita oles pakai pelitur merek Propan. Ini yang campurannya air dengan warna teak. Sebenarnya warna itu tidak harus ditentukan, tapi di sini saya menggunakan warna teak atau bisa menggunakan warna merah akasia. Semuanya juga bisa. Kita aduk sebelum kita tuang pada nampan. Kita tuang semuanya. Setelah kita tuang, kita tambahkan air dengan perbandingan 1:1. Dan jangan lupa air kita masukkan pada botol ya, agar tidak ada yang tersisa terbuang sia-sia. Dan bersih seperti ini. Selanjutnya kita aduk merata. Setelah kita aduk, bisa langsung kita oleskan. Dan cara untuk mengolesnya agar terlihat rapi itu seperti ini. Yang pertama, kita ratakan terlebih dahulu semua pelitur. Kita ratakan seperti ini. Setelah rata, kita oles lurus seperti ini, nanti agar tidak merubah pola serat pada kayu. Kalau masih basah tidak terlalu terlihat, tetapi kalau sudah kering nanti baru terlihat. Jadi harus serapi mungkin. Setelah bagian dalam, kita oleskan pada bagian luar. Jadi untuk pengolesannya tetap mengikuti serat kayu, jangan sampai melawan serat kayu, nanti hasilnya seperti kotak-kotak jelek begini. Kita luruskan. Setelah merata, kita luruskan lagi. Dan kita jemur. Untuk penjemuran ini tidak terlalu lama, mungkin 20 menit sudah bisa kita amplas lagi. Kita amplas pakai amplas nomor 400 ini, atau 300 juga bisa. Kita amplas sampai halus, tidak ada seperti pasir-pasir, itu sudah semuanya hilang. Jadi memang agak sedikit rumit kalau untuk pelitur. Jangan lupa bagian pojok-pojok juga bagian profilnya. Kita haluskan semuanya sampai tidak ada yang bagian kasar. Untuk pintu juga sama pengaplikasiannya. Dan untuk yang celah-celah juga bisa kita amplas, gunanya agar lebih halus. Setelah itu baru kita oleskan lagi. Jadi sebelum kita oles yang kedua, kita amplas terlebih dahulu.
Dan untuk cara mengolesnya sama seperti yang pertama, kita ratakan. Setelah rata baru kita luruskan untuk serat kayunya. Nah, ini kan sudah rata, kita luruskan. Lalu bagian luar, nah, kita luruskan seperti ini. Nanti akan terlihat kalau sudah kering, baru kita jemur lagi. Ini proses pengolesan yang kedua. Biasanya di sini saya menggunakan 3 kali, atau kalau di situs warna kayu dan teksturnya memerlukan 4 kali oles, saya menggunakan 4 kali. Mungkin seperti ini penampakan yang sudah kita oleskan sebanyak 3 kali. Jadi warnanya coklat agak kekuning-kuningan. Selanjutnya tuangkan thinner pada botol. Untuk ini adalah proses pengkilatan atau kita beri anti gores. Di sini kita menggunakan melamine gloss untuk mengkilatkan. Dan ini hair dryer atau pengeringnya. Thinner yang sudah kita tuangkan tadi, kita tuangkan melamin dengan perbandingan 1:1. Lalu kita tuangkan hair dryer. Perlu diingat kalau hair dryer ini semakin kita tambahkan banyak, maka hasil pelituran akan semakin cepat kering, tetapi untuk mengkilatnya itu kurang. Kalau kita tambahkan sedikit, itu memang lama proses mengeringnya, tapi sangat mengkilat. Jadi tinggal sesuka hati teman-teman. Dan jangan lupa sebelum kita semprot, kita amplas lagi. Jadi proses pengamplasan tadi setelah kita oles ada 3 kali amplas. Kemudian kita semprotkan pada bagian profilnya dulu. Dan untuk penyemprotan itu kita lakukan dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Dan penyemprotan maju ke depan, jangan dari depan ke belakang. Dengan apa? Karena ketika dari belakang ke depan, nanti tidak ada sisa-sisa serbuk semprot yang berterbangan, itu menempel lagi. Jadi seperti ini. Dan mungkin penampakannya seperti ini yang sudah kita oles pakai melamine gloss, kita semprot. Dan ini kayu jendela kaca. Nah, untuk jendela kaca, karena untuk melindungi kaca kita menggunakan ini sabun colek atau sabun yang biasanya untuk mencuci piring. Kita tuangkan pada wadah. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air. Seperti ini. Selanjutnya kita aduk hingga benar merata. Nah, untuk proses selanjutnya kita oleskan pada kaca, pada bagian pinggir. Seperti ini, pada bagian pinggir seperti ini. Kita oleskan. Karena apa? Melamine gloss kalau mengenai kaca itu sangat sulit hilangnya.
Daripada kita menghilangkan pakai silet atau pakai thinner, lebih mudah kita oleskan seperti ini. Nanti ketika sudah kita semprot, tinggal kita oles saja sabunnya, kita hilangkan. Setelah itu kita semprot. Untuk penyemprotan kita lakukan dari bagian dalam mengarah keluar, jangan dibalik, nanti mengenai kaca yang tengah. Kita lakukan dengan hati-hati. Nah, jadi penampakannya seperti ini ketika sudah kita semprot, akan indah dan elegan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.